gadget sudah menjadi salah satu rutinitas penggunaan terhadap generasi tua, muda, bahkan anak-anak. Smartphone memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat mengumpulkan informasi dan juga mempermudah kinerja. Salah satunya di bisnis kuliner. Industri kuliner saat ini masih mengalami pertumbuhan yang positif di Indonesia. Namun, tidak sedikit dari banyak bisnis kuliner mengalami kesulitan dalam mengatur manajemen bisnisnya. Dari sinilah hadirlah Restoku. Perkenalkan, nama saya Ageng. Saya CEO dari Restoku. Kebetulan Restoku ada aplikasi manajemen, aplikasi warung makan online. Kita bergerak di SAS. Kita banyak bantu teman-teman warung makan. Sekarang udah sekitar 20 ribuan outlet warung makan bersama UMKM yang kita bantu. Visi kita sih mendigitalisasi warung makan. Seluruh permasalahan yang ada di warung makan kita solusikan dalam sebuah platform teknologi. Dulu awalnya saya seorang pelaku dan banyak bertemu dengan teman-teman juga pelaku di Jogja, itu fokusnya. Terus banyak berkumpul di sebuah komunitas, beberapa komunitas. Dari situ kita mulai banyak menemukan masalah dan kita mencoba memvalidasi masalah itu, dan ternyata ada beberapa hal yang memang bisa kita solusikan. Dan saat itu saya memberanikan diri untuk masuk di create solusi tadi dalam bentuk teknologi, yaitu kita bikin namanya Restoku. Seperti yang dikatakan tadi, Restoku adalah sebuah aplikasi manajemen warung makan online yang berniat untuk membantu warung makan kecil agar memiliki kesempatan yang sama seperti yang besar. Banyak cara ditempuh oleh Restoku untuk mewujudkan tujuannya. Produk yang kita provide itu merupakan aplikasi, jadi kita memberikan sebuah aplikasi, istilahnya membantu, aplikasi tadi membantu untuk masalah ekosistem di kuliner. Jadi mulai mereka bisa mencatat, mengetahui stoknya, mengelola bahan bakunya, bisa mencari tenaga kerjanya, bisa mendapat suppliernya. Kalau impact sendiri, yang pasti kita pengen gimana caranya warung makan yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa terbantu. Jadi kita pengen mereka itu sejauh ini dari data BPS sendiri pergerakannya terus tumbuh, bermunculan yang baru terus tumbuh, tapi cukup banyak juga yang tutup. Banyak hal yang membuat mereka tutup, mulai ketidaktahuan mereka dalam mengelola, ketidakmampuan mereka dalam mengelola, dan bahkan banyak hal juga yang mungkin sebenarnya masalah sepele itu sebenarnya bisa ketika ada solusinya mereka tetap bisa sustain. Sampai saat ini, Restoku telah dipercaya oleh lebih dari 10.000 outlet di Indonesia, di antaranya nasi telur baba aceng, mie ayam Tresno Jogja, Kampung Arab, Sumringah, Kampung Jawa, nasi kulit surga, dan masih banyak lagi. Seberapa jauh sih sebenarnya Restoku berdampak terhadap UMKM yang telah menggunakan jasanya? Halo, perkenalkan nama saya Kukuh Sambodo. Saya salah satu tim di Nasi Kulit Surga. Nasi Kulit Surga merupakan usaha yang bergerak di dunia kuliner yang berbahan dasar kulit dan pertama di Indonesia. Restoku dari awal mendukung UMKM, dan kebetulan di Nasi Kulit Surga dari outlet pertama udah menggunakan Restoku, dan Restoku cukup banyak membantu dari sisi pendataan penjualan, keluar masuknya purchasing, terus juga banyak membantu dalam kita mengontrol banyak outlet di Indonesia melalui aplikasi Restoku. Manfaatnya kita bekerja sama dengan Restoku sih, yang pertama emang jelas kebantu, jadi owner nggak perlu sibuk untuk turun selalu ke lapangan, dan karena Nasi Kulit juga ada 35 outlet di Indonesia, jadi semua terpantau dalam satu aplikasi, yaitu Restoku. Dalam proses berjalannya suatu bisnis,
tentu tidak lepas dari peran timnya yang luar biasa. Salah satu tim Restoku membagikan perasaan dan perspektifnya tentang bekerja sekaligus memberi dampak kepada masyarakat melalui Restoku. Saya Norma selaku ISRPT Restoku Andalan Indonesia. Di sini saya lebih sering melakukan tugas sebagai recruiter. Sudah berapa lama bergabung di Restoku? Itu kira-kira 1 tahunan. Jadi awal mulanya itu ketika Restoku itu open recruitment, saya mencari tahu apa itu Restoku. Oh ternyata Restoku itu memiliki visi untuk memberdayakan UMKM kuliner itu melalui inovasi digital. Nah secara yang kita tahu bahwa saat ini inovasi digital itu sangat penting untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu, karena sebelumnya saya juga pernah bergabung dalam sejenis kayak organisasi atau kegiatan-kegiatan yang berfokus pada kegiatan sosial, makanya saya saya bergabung di sini. Rasanya bergabung dengan Restoku itu menyenangkan karena kita tahu langsung proses yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana aplikasi Restoku itu berdampak di UMKM, terus apa saja sih yang mereka butuhkan, terus kayak solving apa saja yang bisa kita bantu di sana. Nah ketika kita ikut langsung, berkontribusi langsung, itu menyenangkan. Menyenangkannya itu sebagai salah satu contohnya ya, itu program yang ada di Restoku itu Restoku Class, di mana Restoku Class itu kita langsung berdialog langsung dengan pemilik UMKM kuliner, entah itu dari warung makan apa kayak gitu. Nah di situ kita mengulik langsung permasalahan yang ada atau bagaimana dia memulai usahanya, terus dia men-share banyak hal kayak gitu. Nah itu kita share langsung live via Instagram kayak gitu. Nah di situ kita bisa langsung belajar langsung dari ownernya dan kita tahu apa masalahnya dan kita bisa mencari solvingnya bersama-sama kayak gitu. Sociopreneur adalah kegiatan kita bisa mau memberikan sebuah solusi jadi terhadap sebuah masalah dan itu berdampak. Jadi sejauh ini mungkin kan sebenarnya itu gabungan antara sosio dan entrepreneurship ya. Jadi yang entrepreneurship itu sejauh ini mungkin orang paham ada kegiatan bisnisnya, jual belinya. Nah tapi yang saya angkat di sini adalah gimana caranya mereka tetap mendapatkan hasil mereka, tapi juga bisa memberikan dampak untuk sekitarnya, baik untuk siapapun, baik masyarakat sekitar, untuk kliennya, penggunanya dan lain-lain. Mungkin buat teman-teman misalnya yang mau baru mulai maupun memang sudah menjalankan, yang pasti ketika kalian mulai mendefine, jadi misalnya saya membawa istilah design thinking. Jadi ketika ngomongin design thinking itu ada 2 hal yang sebenarnya itu berkaitan erat dengan masalah sosio. Jadi di situ kita membahas masalah empati sebelum mendefine sebuah problem. Empati itu kan sifat kita melihat kayaknya orang nih butuh ada masalah deh, butuh solusi deh. Jadi kita berempati dulu. Nah dari itu sebenarnya mau nggak mau kita membentuk jiwa sosial kita. Gimana caranya, apa yang nanti kita create ketika kita mendefine sebuah problem itu bakal bisa berdampak positif buat mereka. Jadi dampak itu tidak hanya untuk kepentingan perusahaan kita sendiri, tapi kita pengen kita juga dapat, tapi mereka dapat. Buat teman-teman di sana mungkin untuk segera memulai saja ide-ide tadi, ide-ide sociopreneur-nya, dan mungkin bisa bersama Ideas untuk membangun sociopreneurship di seluruh Indonesia. Yuk sama-sama kita menjadi jembatan antara pejuang kulineran dan penikmat cita rasa di luar sana. Bersama Restoku, Ideas mengajak kita semua untuk icip masakan enak sambil berperan dalam mendukung sociopreneur di Indonesia. Gak perlu bingung, cukup mulai dari yang seru dan sederhana agar ide kita menjadi lebih dari wacana.